Hai guys, selamat datang di DKID. Melanjutkan dari video DKID sebelumnya, yaitu rakit PC di musim pandemi. Jadilah PC eksotik kayak gini. Kenapa kita bilang eksotik? Karena pakai casing eksotik dari Fantech. Jadi untuk posisi motherboardnya bakalan miring, dan kalau dilihat memang bener-bener eksotik ya, nggak kayak saat menggunakan casing PC biasa. Nah, untuk tes performanya bakalan kita bikin di video yang berbeda. Jadi untuk video kali ini kita bakalan fokus untuk bahas komponen utamanya, yaitu bagian motherboardnya. Oke, kalau kalian ngikutin perkembangan dunia prosesor, Intel lagi ngeluarin prosesor barunya, yaitu generasi ke-11 atau biasa disebut Rocket League. Dan yang pasti Intel juga ngeluarin chipset motherboard terbaru untuk mendukung kinerja prosesornya, kayak motherboard yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi. Setelah sukses dengan beberapa seri motherboardnya yang beredar di pasaran dengan feedback positif di bagian interface BIOS yang mudah digunakan untuk overclocking, user friendly banget pokoknya. MSI tetap ngeluarin produk dengan serinya yang masih sama, yaitu MAG untuk seri tinggi, MPG untuk seri menengah, dan MAG untuk entry levelnya dari jajaran motherboard kelas premiumnya. Oke, disclaimer untuk video review kali ini kita bakalan ngebahas beberapa fitur yang bermanfaat untuk kinerja harian atau gaming casual. Cuman untuk review yang mendalam, kalian bisa tonton di beberapa video tech reviewer lainnya yang membahas motherboard secara lebih teknis dan mendalam. Balik lagi ke MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi yang kita gunakan untuk merakit PC kali ini. Secara desain emang kental banget sama warna hitam keabu-abuan. Jadi kesannya stealth atau lebih cocok buat kita yang pengen build PC, simple, nggak terlalu banyak RGB-RGB-an. Cuman masih ada aksen RGB di bagian sini dan langsung bisa dinyalakan atau dimatikan menggunakan switch yang ada di bagian ini. Secara keseluruhan, beberapa part yang bakal ngasilin panas berlebih di cover dengan heatsink seperti ini. Jadi seperti slot M.2 ada 3 buah, jadi bebas buat kita untuk upgrade storage-nya. Kemudian bagian VRM dengan 14 plus 2 plus 1 power system dengan detail 14 di RMOS 60A, 2 phase GT Power, 1 phase SA Power, ditambah juga dengan adanya digital pulse wave modulation IC yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan kestabilan suplai listrik saat di mode overclocking. Desain heatsinknya solid, simple, dan membuat motherboard selain keker juga adem saat digunakan. Terus untuk bagian backplate dari back panelnya juga udah jadi satu sama bagian heatsink, jadi simple dan mudah dari segi pemasangan. Untuk bagian back panel juga udah lengkap banget. Seperti pada serinya yang ada kata Wi-Fi, MSI Z590 Tomahawk ini udah gunain Wi-Fi 6. Dan ada port LAN 2.5G untuk konektivitas internet yang lebih stabil. Selebihnya terdapat port USB Type A, Type C, port HDMI, DisplayPort, dan beberapa port untuk audio. Motherboard ini juga udah punya audio bus 5, jadi ngasilin suara saat bermain game itu jadi lebih imersif. Juga ada tombol flash BIOS untuk update BIOS secara lebih mudah. Untuk slot RAM-nya support DDR4 dengan dual channel dan support sampai 128GB. Dan support juga dengan XMP atau Extreme Memory Profile, di mana kita bisa meningkatkan kemampuan memori di atas kemampuan standarnya. Motherboard ini juga udah dilengkapi dengan satu PCIe generasi keempat 16 jalur kalau kita menggunakan prosesor generasi ke-11. Tapi kalau kita masih menggunakan prosesor generasi ke-10, bakalan terbacanya itu generasi ketiga dengan 16 jalur. Kayak port satunya yaitu PCIe generasi ketiga 16 jalur juga. Dan ada juga dua PCIe generasi ketiga tapi satu jalur. Dan buat teman-teman yang masih gunain hard disk atau malas migrasi data dari hard disk ke SSD atau SSD dengan form factor M.2, kalian juga bisa gunakan port SATA yang ada pada motherboard ini karena ada 6 buah port SATA yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan dengan hard disk kalian. Dan buat kalian yang hobi OC atau overclocking atau otak-atik performance dari komputer kalian, kalau misalnya lagi ngebug, kalian mau reset CMOS-nya, kalian bisa konsletin bagian pinnya di bawah dari VGA PCIe generasi keempatnya, atau juga copot baterai BIOS-nya juga bisa. Langsung aja kita cobain untuk tes fitur yang pertama, yaitu XMP pada motherboard dengan masuk ke mode BIOS dan meningkatkan performa dari bagian RAM yang kita punya. Nah, RAM yang kita gunakan adalah Corsair 32GB dengan speed maksimal 3600 MHz. Nah, karena ada fitur XMP atau Extreme Memory Profile, kita jadi mudah meningkatkan speed dari RAM kita. Dan kalau kalian bingung ngaturnya gimana, ada fitur namanya Memory Try It yang menyediakan kita beberapa profile settingan RAM. Jadi tinggal dipilih, udah speednya bisa makin maksimal. Bahkan bisa sampai 4000 MHz atau 5000 MHz, tapi juga tergantung dari speed maksimal dari RAM yang kalian gunakan. Jadi secara keseluruhan, pada BIOS interface-nya sangat mudah dan user friendly banget. Kita juga bisa melakukan beberapa pengaturan untuk memaksimalkan kinerja hardware secara lebih mudah. Masuk ke tes performance yang pertama yang kita uji di video kali ini adalah bagian motherboard dan bagian prosesornya aja. Di tes performance yang pertama, kita menggunakan Cinebench F20 dan didapatkan hasil kalau VRM-nya punya suhu maksimal di angka 49 derajat Celcius.
dengan minimumnya di 39 derajat Celcius dan rata-rata di 42 derajat Celcius. Secara keseluruhan, bagian VRM-nya punya temperatur yang cenderung dingin kalau dibanding beberapa motherboard yang bisa sampai 65 derajat Celcius saat di stress test dengan Cinebench R20. Terus karena build PC kita kali ini gunakan prosesor Core i9 generasi ke-11 yaitu 11900K, bagian PCIe pertama di sini menjadi generasi keempat dengan 16 jalur untuk kita gunakan dengan VGA MSI RTX 3070 Gaming X-Trio 8GB yang support juga dengan PCIe generasi keempat supaya dapetin performance yang benar-benar maksimal. Jadi kesimpulannya untuk MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi ini bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan performance memori dengan mudah dengan bantuan interface di bagian BIOS-nya. Kemudian performa maksimal juga bisa didapat dengan prosesor generasi ke-10 maupun generasi ke-11 dengan VRM temperatur yang tergolong masih sangat rendah. Terus slot PCIe generasi keempat yang udah ada pada motherboard ini bikin performa VGA jadi lebih maksimal kalau kalian gunakan VGA dengan PCIe generasi keempat juga. Selebihnya desainnya keren, nggak banyak aksen RGB-RGB-an, jadi cocok aja kalau dikombinasikan dengan beberapa komponen yang benar-benar ngasilin RGB kayak gini. Kemudian bagian heatsinknya juga benar-benar berfungsi untuk mendinginkan beberapa komponen yang berpotensi untuk menghasilkan panas yang berlebih. Dan MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi ini dibanderol dengan harga 4,3 juta. Jadi buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKID untuk subscribe terus DKID untuk support kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.